Selamat datang kembali di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana kita belajar tentang arti ketulusan, pengorbanan, dan keadilan yang tak terduga. Sebuah kisah mengharukan tentang seorang ayah yang rela dihina, dicaci, dan dianggap tak berdaya oleh anak-anak kandungnya sendiri demi menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang dunia mereka. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang penuh emosi ini, silahkan tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Waktu telah memahat garis-garis lelah di wajahku, namun ia tak pernah mampu mengikis nama Sarah dari detak jantungku. Di rumah tua yang kayunya mulai dimakan usia ini, aku hanyalah seorang lelaki yang belajar mencintai dalam diam, membiarkan punggungku menjadi sandaran meski tulang-tulangku mulai merapuh. Sarah, ia adalah fajar yang tak pernah tahu bahwa untuk menyambut sinarnya, aku harus menelan kegelapan masa lalu seorang diri. Pagi ini, kabut menyelimuti desa kami dengan keheningan yang menyesakkan. Aku duduk di beranda, memandangi cangkir teh yang uapnya perlahan menghilang. Persis seperti masa mudaku yang telah lama kusembunyikan di dasar sumur ingatan. Aku mendengar langkah kaki halus dari dalam rumah. Itu Sarah. Suara langkahnya adalah musik yang paling indah. Namun belakangan ini, iramanya terdengar sumbang. Ada beban yang ia seret di balik langkah itu. Beban yang belum ia ceritakan padaku. Namun aromanya sudah tercium oleh instingku yang tajam. "Ayah belum tidur?" tanyanya lembut sembari menyampirkan kain di pundakku. Aku hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur lelap jika aku tahu ada badai yang sedang mengintai putriku? Aku menatap wajahnya yang ayu. Wajah yang mengingatkanku pada janji suci 20 tahun silam. Di matanya yang jernih, aku melihat keresahan yang mendalam. Ia mengira aku hanyalah orang tua yang tak mengerti apa-apa tentang dunia luar, tentang angka-angka hutang yang menjerat, atau tentang serigala-serigala berbulu domba yang mulai mengetuk pintu rumah kami. Aku menyentuh punggung tangannya yang gemetar. Dalam hati, aku berbisik, "Nak, andai kau tahu siapa ayahmu sebenarnya." Andai kau tahu bahwa tangan yang gemetar saat memegang cangkir ini adalah tangan yang sama yang dulu pernah menggoncang pilar-pilar kesombongan orang-orang besar. Namun lidahku keluh. Aku telah memilih untuk menjadi debu agar ia bisa menjadi bunga yang mekar. Aku rela dianggap lemah, asalkan ia tidak perlu menyentuh noda hitam yang pernah melumuri hidupku. Namun, ketenangan ini terasa seperti ketenangan sebelum prahara. Aku tahu, hutang yang menjerat Sarah bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah pancingan yang dilemparkan oleh masa lalu untuk menarikku keluar dari persembunyian. Pak Baskoro, nama itu berdenyut di kepalaku seperti luka lama yang terbuka kembali. Ia mengincar tanah ini, ia mengincar kehormatanku, dan kini ia menggunakan Sarah sebagai senjatanya. Aku melihat setetes air mata jatuh di pipi Sarah saat ia mengira aku tidak melihatnya. Hatiku tersayat, lebih perih dari sayatan sembilu manapun. Aku ingin mendekapnya dan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja, bahwa ayahnya akan meruntuhkan gunung sekalipun demi melindunginya. Tapi saat ini, aku harus tetap menjadi Rahman yang rentah. Aku harus membiarkan skenario Tuhan berjalan hingga tiba saatnya sang singa tua ini harus menunjukkan taringnya kembali. Malam semakin larut dan lampu minyak di meja mulai meredup, menyisakan bayang-bayang panjang yang menari di dinding, seolah-olah bayangan itu adalah hantu dari masa lalu yang datang untuk menagih janji yang belum lunas. Bayang-bayang panjang yang menari di dinding itu seolah menjalma menjadi sosok nyata ketika sebuah ketukan keras menghantam pintu rumah kami, menghancurkan keheningan malam dan memadamkan sisa-sisa kedamaian yang baru saja coba kupintal. Aku bisa merasakan tubuh Sarah tersentak di sampingku, nafasnya memburu, wajahnya mendadak sepucat rembulan yang tertutup awan mendung. Disitulah aku tahu, hantu masa lalu itu tidak lagi sekadar bayangan, mereka telah sampai di ambang pintu. "Biar ayah yang buka, Nak," ucapku pelan, berusaha menjaga agar getaran di suaraku tidak mengkhianati ketenangan semu yang kupakai sebagai jubah. Saat pintu terbuka, aroma parfum mahal yang menusuk hidung segera memenuhi ruangan,
kontras dengan bau tanah dan kayu lapuk rumah kami. Berdiri di sana, Pak Baskoro dengan senyum simpulnya yang menyeringai, didampingi Aris yang menatap Sarah dengan pandangan yang membuatku ingin sekali membutakan matanya. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penagih nyawa yang berkedok penolong. Sudah waktunya, Pak Rahman. Suara Baskoro berat dan penuh penekanan, seolah setiap katanya adalah palu hakim yang menjatuhkan vonis. Bunga dari hutang putri Anda sudah tumbuh lebih tinggi dari atap rumah ini. Saya rasa kita tidak perlu lagi berbasa-basi soal tenggat waktu. Aku berdiri diam, menundukkan kepala sedalam mungkin. Aku harus terlihat seperti orang tua yang kalah, yang terpojok oleh angka-angka di atas kertas. Aku melihat Sarah jatuh terduduk di kursi rotan. Tangisnya yang tertahan selama berhari-hari akhirnya pecah menjadi isak yang memilukan. Ia mencoba menjelaskan tentang penipuan investasi yang dialaminya, tentang bagaimana uang itu raib tanpa jejak. Namun Baskoro hanya tertawa, tawa yang terdengar seperti gesekan logam karat di telingaku. Aku tidak butuh penjelasan, Sarah. Aku butuh kepastian. Baskoro melangkah maju, mendekati Sarah hingga jarak mereka hanya sejengkal. Aku mengepalkan tangan di balik punggung. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga perih, menahan gejolak yang nyaris meledak. Lalu, tawaran itu keluar. Tawaran yang lebih rendah dari sekadar penghinaan. Menikahlah dengan Aris, maka semua beban di pundak ayahmu akan hilang. Kau akan tinggal di istana, meski kau harus berbagi ruang dengan 2 istri Aris lainnya. Anggap saja ini pengabdianmu sebagai anak, agar ayahmu tidak mati di balik jeruji besi. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Sarah yang kini menatapku dengan tatapan kosong, hancur dan penuh tanya. Hatiku menjerit, meraung menolak kenyataan bahwa putriku harus menjadi tumbal atas sebuah rencana licik yang ku tahu ujungnya. Namun, aku hanya bisa terdiam membisu, membiarkan diriku terlihat sebagai ayah yang tak berdaya menghadapi kuasa uang. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak yang nyaris padam, aku menyaksikan putriku perlahan kehilangan cahaya di matanya, sementara para pemangsa itu tersenyum puas di atas penderitaan kami, meninggalkan jejak aroma kesombongan yang masih tertinggal, meski langkah kaki mereka telah menjauh dari halaman rumah. Di ruang tengah yang kini terasa lebih sempit dari liang lahat, aku berdiri terpaku, menatap punggung Sarah yang terguncang hebat oleh isak tangis yang tak lagi mampu ia bendung. Kesunyian yang mengikuti kepergian mereka jauh lebih menyakitkan daripada makian manapun yang pernah kudengar. Kenapa, Ayah? Suaranya parau, pecah seperti kaca yang dihantam batu besar. Kenapa Ayah hanya diam saat mereka merendahkan kita seperti itu? Kenapa Ayah tidak mengusir mereka? Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan bahwa diamku adalah jaring yang sedang kupasang untuk menjerat leher mereka di kemudian hari. Namun yang keluar dari mulutku hanyalah helaan napas berat yang terdengar seperti kepasrahan seorang pengecut. Maafkan Ayah, Sarah. Ayah hanya seorang tua yang tidak punya apa-apa untuk melawan mereka. Lirihku, membiarkan setiap kata itu menusuk jantungku sendiri. Sarah berbalik, menatapku dengan mata yang memerah dan penuh kilatan amarah yang bercampur dengan kekecewaan mendalam. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku melihat benci di mata Fajar kecilku. Tidak punya apa-apa atau Ayah memang takut kehilangan nyawa sendiri. Mereka ingin menjadikanku istri ketiga, Ayah. Mereka ingin membeliku seolah aku adalah ternak di pasar. Dan ayah hanya berdiri di sana seperti patung yang tak punya hati. Kalimat di menghantam dadaku, lebih perih dari luka fisik manapun yang pernah kuterima di masa laluku yang kelam. Ia mulai melemparkan barang-barang kecil di atas meja, buku-buku tua dan cangkir tehku, hingga pecah berserakan di lantai, persis seperti hatiku saat ini. Aku hanya bisa menunduk, melihat serpihan keramik itu, menyadari bahwa di mata putriku, aku bukan lagi pahlawan. Aku adalah beban, seorang ayah yang rela menukar kehormatan anaknya demi melunasi hutang yang bukan kesalahannya. Aku membenci rumah ini, aku membenci kemiskinan ini, dan aku
Aku kecewa lahir dari rahim yang memberiku ayah seperti Anda, teriaknya, sebelum berlari masuk ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Hening kembali meraja, namun kini keheningan itu terasa berduri. Aku berlutut perlahan, memunguti serpihan cangkir yang pecah dengan tangan yang gemetar. Setetes air mata, yang sejak tadi kutahan agar tidak terlihat olehnya, akhirnya jatuh membasahi telapak tanganku. Aku menerima benci itu, Sarah. Aku menerima setiap cacianmu sebagai penebusan atas dosa-dosa masa laluku yang belum tuntas. Di dalam kamar yang tertutup rapat, aku tahu ia sedang menangisi nasibnya. Sementara di sini, di bawah temaram lampu yang kian redup, aku mulai menyusun kembali potongan-potongan ingatan tentang siapa aku sebenarnya. Aku harus segera bergerak sebelum fajar yang kucintai benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang diciptakan oleh orang-orang rakus itu. Malam itu, di tengah kehancuran hati putriku, aku mulai membuka sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai dapur. Kotak yang berisi kunci menuju dunia yang telah lama kutinggalkan. Berderit pelan saat kubuka, mengeluarkan aroma debu dan kenangan pahit yang telah terkunci selama 2 dekade. Di dalamnya, tidak ada emas atau permata, melainkan sebuah ponsel usang yang baterainya mungkin sudah mati. Sebuah lencana kecil dengan simbol yang hanya dimengerti oleh segelintir orang di negeri ini, dan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Jemariku yang kasar menyentuh benda-benda itu, dan seketika, getaran dingin menjalar ke sekujur tubuhku. Identitas yang telah kukubur hidup-hidup kini menuntut untuk bangkit kembali. Aku melirik ke arah kamar Sarah yang masih tertutup rapat. Keheningan di balik pintu itu lebih menyakitkan daripada teriakannya tadi. Itu adalah keheningan dari seseorang yang telah kehilangan harapan pada ayahnya. Aku tahu, setiap detik yang kuhabiskan untuk diam adalah luka baru bagi jiwanya. Namun, untuk menyelamatkannya dari cengkraman Baskoro, aku tidak bisa lagi menjadi Rahman si petani tua yang sabar. Aku harus menjadi bayangan yang pernah ditakuti oleh orang-orang seperti mereka. Dengan tangan gemetar namun pasti, aku mengisi daya ponsel tua itu menggunakan perangkat cadangan yang kusimpan. Saat layar itu menyala redup, ribuan pesan dan panggilan tak terjawab dari masa lalu seolah menghujani jiwaku. Aku mencari satu nomor, satu nama yang berhutang nyawa padaku di masa lalu. Surya, bisikku lirih. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Bukan lagi suara lelaki tua yang lemah, melainkan suara seorang pria yang siap berperang. Malam itu, saat seluruh desa tertidur, aku mengenakan jaket usang berwarna gelap dan melangkah keluar rumah lewat pintu belakang. Kakiku melangkah pasti menuju sebuah gubuk tua di tepi hutan, tempat yang dulu sering kugunakan untuk memantau pergerakan musuh. Di sana, aku menunggu dalam kegelapan, membiarkan instingku yang telah tumpul selama 20 tahun perlahan-lahan mengasah kembali ketajamannya. 1 jam berlalu, hingga sebuah mobil hitam berhenti di kejauhan. Seorang pria turun dengan langkah penuh hormat mendekat ke arahku. Dalam remang cahaya bulan, ia membungkuk dalam. "Anda kembali, Tuan. Kami pikir Anda sudah tiada." Suaranya gemetar antara takut dan tak percaya. "Aku butuh informasi." Jawabku dingin, mengabaikan segala basa-basi. "Cari tahu semua aset, kelemahan, dan transaksi gelap yang dilakukan Baskoro dalam 5 tahun terakhir. Dan satu lagi, selidiki siapa dalang sebenarnya di balik kasus penipuan yang menjerat Sarah. Aku tidak ingin satu detail pun terlewat." Pria itu mengangguk cepat, lalu menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Aku berdiri di sana, menatap langit yang tak berbintang, menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil mulai malam ini akan menjauhkanku dari kedamaian yang kubangun. Aku telah memulai permainan ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Angin malam yang dingin menusuk hingga ke tulang, seolah-olah alam pun tahu bahwa badai besar akan segera datang menerjang kehidupan kami yang tenang selama ini. Namun, dinginnya angin itu tak sebanding dengan kekakuan atmosfer di dalam rumah saat matahari mulai mengintip dari ufuk timur. Pagi itu, sebuah mobil mewah kembali terparkir di halaman,
membawa tumpukan kotak besar yang isinya akan merenggut napas putriku lebih dalam lagi, gaun pengantin. "Cobalah Sarah, jangan buat aku menunggu lama." Suara Aris terdengar begitu angkuh di ruang tamu kami yang bersahaja. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang cangkir yang bergetar. Aku melihat Sarah keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia menatap gaun putih sutra yang berkilau itu seolah melihat kain kafan yang akan membungkus masa depannya hidup-hidup. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh kain itu, lalu beralih menatapku. Tatapannya penuh dengan permohonan, seolah berharap keajaiban akan muncul dari balik punggung ayah yang selama ini ia anggap tak berdaya. Namun, aku hanya bisa mengalihkan pandangan. Aku harus memainkan peran ini sedikit lebih lama lagi. Aku harus membiarkan mereka merasa menang agar mereka lengah. Pakailah, nak. Ikuti saja keinginan mereka. Bisikku dengan suara yang kupaksakan terdengar parau dan kalah. Ayah tega. Sarah berbisik. Suaranya nyaris hilang ditelan isak. Ia menyambar kotak itu dan kembali masuk ke kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di saat itulah, ketika Aris sibuk bersandar di mobilnya sambil merokok dengan congkak, aku menyelinap ke samping rumah. Ponsel tua di saku jaketku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Surya. Data terkirim. Baskoro menggunakan perusahaan cangkang untuk menjebak putri Anda. Semua bukti ada di titik koordinat yang Anda minta. Jantungku berdegup kencang. Ternyata benar, penipuan investasi yang menghancurkan Sarah adalah skenario yang disusun rapi di atas meja makan Baskoro. Mereka sengaja menciptakan hutang itu agar bisa memiliki Sarah sebagai alat tukar dan menguasai tanah leluhurku yang selama ini mereka incar. Mereka tidak hanya menginginkan harta, mereka ingin menginjak-injak harga diriku tanpa mereka tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Aku kembali masuk ke dalam rumah, tepat saat Sarah keluar dengan gaun pengantin itu. Ia terlihat sangat cantik, namun kecantikannya terbungkus oleh duka yang teramat dalam. Aris tertawa puas, mendekati Sarah dan mencoba menyentuh dagunya. Sebuah gerakan yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku harus menahan diri. Aku harus bersabar. "Sempurna," ujar Aris dengan nada menghina. "Besok lusa adalah hari besarmu, Sarah. Pastikan ayahmu ini tidak berbuat konyol jika ingin hutang-hutangmu dianggap lunas." Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang damai. Sarah menatapku dengan kebencian yang sudah mendarah daging. Ia melepas tiara di kepalanya dan melemparnya tepat ke arah kakiku. "Puas, ayah? Lihatlah putri Anda sekarang. Aku hanyalah barang dagangan yang ayah relakan demi ketenangan hari tua ayah yang pengecut." Aku terdiam, membiarkan tiara itu tergeletak di lantai tanah. Aku tidak membela diri. Biarlah ia membenciku sekarang, agar nanti kebenaran itu terasa lebih manis saat kuberikan padanya. Aku hanya perlu bertahan 2 hari lagi, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan lama yang telah lama berkarat di dalam jiwaku. Malam itu, di bawah keremangan lampu minyak, aku mulai memetakan setiap sudut gedung pertemuan tempat pernikahan itu akan dilangsungkan. Menyiapkan jebakan yang jauh lebih mematikan daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Di atas meja kayu yang lapuk, jemariku yang kasar menelusuri denah bangunan itu. Sementara pikiranku melesat jauh melampaui tembok rumah ini. Aku bukan lagi sekadar seorang ayah yang sedang merencanakan penghentian sebuah acara. Aku adalah seorang arsitek yang sedang merancang keruntuhan sebuah kerajaan palsu. Detik jam dinding yang berkarat terdengar seperti hitung mundur menuju sebuah ledakan. Di kamar sebelah, kesunyian Sarah terasa lebih bising daripada teriakan. Aku tahu ia sedang mengemasi pakaiannya dengan hati yang mati rasa, bersiap untuk menyerahkan diri pada takdir yang ia kira tak terelakkan. Setiap gesekan kain yang kudengar dari balik dinding kayu itu adalah sembilu yang mengiris nuraniku. Namun aku harus tetap membisu, menjaga api di dalam dadaku agar tetap tersembunyi di balik abu kepasrahan. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Orang-orang melihatku dengan tatapan iba, seolah aku adalah orang tua malang yang baru saja menjual jiwanya pada iblis. Aku berjalan menuju pasar, sengaja menunduk,
membiarkan punggungku terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Di sana aku bertemu dengan Pak RT yang menepuk bahuku dengan rasa simpati yang tulus. "Sabar ya Pak Rahman, kadang hidup memang memaksa kita memilih jalan yang sulit," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Jika mereka tahu apa yang ada di balik saku jaketku, mereka mungkin akan menjauh karena ngeri. Di dalam sana tersimpan sebuah kartu memori kecil berisi rekaman suara Baskoro saat merencanakan penjebakan Sarah. Sebuah bukti yang kudapatkan melalui jaringan Surya hanya beberapa jam yang lalu. Baskoro telah meremehkanku. Ia mengira singa yang sudah tua tak lagi memiliki kuku. Padahal, singa tua hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk sekali terkaman yang mematikan. Kembali ke rumah, aku mendapati Sarah sedang duduk di tangga depan. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga kemerahan, warna yang sama dengan amarah yang membara di matanya setiap kali ia melihatku. "Ayah tahu?" Besok adalah hari terakhir aku akan memanggilmu ayah. Suaranya datar, tanpa emosi, namun maknanya lebih dingin dari es. Setelah aku menjadi milik Aris, anggap saja aku sudah mati. Dan ayah bisa menikmati sisa hidup ayah dengan uang hasil penjualanku. Kata-kata itu menghantamku begitu keras, hingga aku harus berpegangan pada tiang teras agar tidak tumbang. Ia tidak tahu bahwa saat ia melangkah di pelaminan besok, aku akan berdiri di sana bukan untuk menyerahkannya, melainkan untuk meruntuhkan seluruh dunia Baskoro di depan matanya. Aku ingin memeluknya, membisikkan bahwa aku lebih baik hancur berkeping-keping daripada membiarkan seujung rambutnya pun tersakiti. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan, terkunci oleh strategi yang menuntut kerahasiaan mutlak. Aku hanya bisa masuk ke dalam rumah, melewati putriku tanpa sepatah kata pun, membiarkan kebenciannya membakar habis sisa-sisa kedekatan kami. Di dalam gelapnya dapur, aku memeriksa kembali lencana kecil di kotak kayu itu. Lencana yang dulu adalah simbol kehormatanku, kini akan menjadi simbol penebusanku. Malam terakhir sebelum fajar pengantin itu tiba, aku tidak memejamkan mata sedikit pun. Aku duduk di lantai, menghitung napas, dan mengasah ketajaman pikiranku untuk sebuah konfrontasi yang akan mengubah sejarah hidup kami selamanya. Di sela-sela kegelapan yang pekat, aku seolah bisa melihat bayangan diriku 20 tahun lalu. Pria yang tegas, dingin, dan tak kenal takut. Kini, pria itu harus kembali. Melainkan bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menjemput kehormatan putri yang sangat kusayangi. Ketika cahaya pertama menyentuh bumi, rumah kami sudah dipenuhi oleh orang-orang suruhan Baskoro. Mereka membawakan riasan dan perhiasan yang terlihat mahal, namun terasa hambar. Sarah keluar dari kamar dengan wajah yang tertutup cadar tipis. Namun di balik kain transparan itu, aku bisa melihat matanya yang sembab dan kosong. Ia melangkah melewatiku tanpa sepatah kata pun, bahkan tanpa menoleh, seolah aku hanyalah seonggok kayu mati yang tak lagi memiliki arti. "Mari Pak Rahman, Anda juga harus terlihat rapi untuk hari kemenangan ini," ujar salah satu anak buah Baskoro dengan nada mengejek, sembari menyodorkan sebuah jas murah yang terasa kasar di kulitku. Aku mengenakan jas itu dengan tenang. Di balik kainnya yang kaku, aku menyembunyikan kartu memori dan sebuah alat komunikasi kecil di telinga yang terus terhubung dengan Surya. Kami dibawa menuju gedung pertemuan termewah di kota, sebuah bangunan yang megah, namun bagiku terasa seperti panggung sandiwara yang penuh dengan kepalsuan. Karpet merah yang terbentang di bawah kakiku terasa seperti bara api yang membakar telapak kaki. Sesampainya di sana, Baskoro menyambutku dengan tawa yang menggelegar di ruang VVIP. Ia merangkul bahuku dengan akrab di depan para koleganya, seolah-olah kami adalah sahabat lama, padahal ia sedang menancapkan kuku-kukunya di harga diriku. "Lihat pria tua ini," bisiknya kepada seorang investor lain. Dia rela menyerahkan permata berharganya hanya untuk menambal lubang hutang yang ia buat sendiri. Benar-benar ayah yang pragmatis, bukan? Darahku berdesir hebat, namun aku tetap menunduk.
memasang wajah memelas yang biasa kulihat di cermin. Di saat yang sama, alat komunikasi di telingaku berbunyi pelan. Tuan, kami menemukan sesuatu yang lebih besar. Baskoro tidak hanya menjebak Sarah. Dia juga sedang dalam proses mengelapkan dana dari kedua istri Aris untuk menutupi kerugian perusahaannya sendiri. Mereka sedang diambang kehancuran. Sebuah senyum tipis yang tak terlihat oleh siapapun terukir di sudut bibirku. Jadi Sarah bukan hanya akan dijadikan istri, melainkan juga tameng hukum untuk kehancuran mereka berikutnya. Keputusanku semakin bulat. Logika dan hatiku yang tadinya sempat ragu, kini bersatu dalam satu frekuensi yang tajam. Aku mulai memandang sekeliling, memperhatikan setiap sudut ruangan, setiap tamu yang hadir, dan para wartawan yang mulai berdatangan. Pernikahan ini tidak akan pernah selesai. Aku menatap Sarah yang berdiri di kejauhan, dikelilingi oleh kedua istri Aris yang menatapnya dengan pandangan sinis dan penuh dengki. Putriku terlihat seperti domba yang dikelilingi serigala, namun ia belum tahu bahwa gembalanya telah kembali dengan membawa gada yang siap menghancurkan segalanya. Langkah kaki pertama menuju pelaminan mulai terdengar, dan jantungku berdegup seirama dengan detak waktu yang kian mencekam, menanti saat yang tepat untuk membongkar kedok mereka di puncak kejayaan yang palsu ini. Suara musik pengiring pengantin yang megah menggema di seluruh penjuru aula. Namun bagiku, melodi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan putriku. Aku berjalan beberapa langkah di belakang Sarah, menyaksikan punggungnya yang gemetar hebat di bawah balutan gaun putih yang menyesakan itu. Para tamu undangan, yang terdiri dari orang-orang berjas rapi dan bergaun mewah, memberikan tepuk tangan yang hambar. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum lebar Baskoro dan wajah angkuh Aris, terdapat sebuah lubang hitam yang siap menelan siapa saja. Aku melirik ke arah barisan kursi terdepan, tempat kedua istri Aris duduk dengan wajah yang dipoles riasan tebal, namun mata mereka memancarkan api kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Saat kami mencapai meja akad, penghulu sudah siap dengan kitab dan lembaran dokumen. Baskoro menoleh padaku, memberikan isyarat dengan matanya agar aku segera mengambil posisi sebagai wali nikah. Ia berbisik sangat pelan, nyaris seperti desisan ular. Satu kata salah dari mulutmu Rahnan, maka esok pagi kau akan melihat putrimu membusuk di balik jeruji besi atas kasus penipuan itu. Ingat posisimu. Aku hanya menunduk, namun jemariku di bawah meja diam-diam menekan tombol kecil pada alat di saku jas. Itu adalah sinyal bagi Surya untuk mulai mengunggah data rahasia ke server internal gedung ini. Aku duduk di hadapan Aris yang menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah debu yang secara tidak sengaja menempel di sepatunya yang mengkilap. "Bisa kita mulai?" tanya penghulu dengan suara tenang. Tanganku yang kasar diletakkan di atas tangan Aris, dingin, tak ada hangat sedikit pun dari calon menantu ini. Di saat itulah, Sarah mengangkat wajahnya sedikit. Di balik cadar transparan itu, kulihat sebutir air mata jatuh mengenai punggung tanganku. Dinginnya air mata itu seperti menyiram bensin ke dalam api yang selama ini kupadamkan di dalam dadaku. Hatiku menjerit. "Tunggu sebentar lagi, Nak. Ayah sedang menarik mereka ke dalam lubang yang mereka gali sendiri." Namun sebuah keraguan sempat melintas. Logikaku berbisik bahwa jika aku menghentikan ini sekarang tanpa bukti yang cukup kuat di hadapan publik, Baskoro bisa menggunakan kekuasaannya untuk memutarbalikkan fakta. Aku harus memancingnya keluar lebih jauh. Aku harus membuatnya merasa bahwa ia benar-benar telah memenangkan segalanya sebelum aku meruntuhkannya. Saudara Aris bin Baskoro, penghulu mulai membacakan teks pembuka. Tiba-tiba, layar besar di belakang pelaminan yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis pengantin berkedip sesaat. Cahaya ruangan sedikit meredup. Para tamu mulai berbisik-bisik, bingung dengan gangguan teknis yang tidak terduga ini. Baskoro tampak panik dan memberi isyarat pada anak buahnya untuk memeriksa bagian operator. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara memenuhi paru-paruku yang terasa sesak. Ini adalah awal dari akhir. Aku menatap mata Aris dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan pria tua yang kalah, melainkan tatapan seorang predator yang telah mengunci mangsanya. "Maaf Pak Penghulu," suaraku memotong suasana senyap.
terdengar jauh lebih berat dan berwibawa dari biasanya, membuat semua mata di aula itu kini tertuju padaku dengan penuh tanda tanya. Keheningan yang janggal merayap, mencekik udara yang tadinya penuh dengan kepura-puraan. Aku bisa merasakan tatapan tajam Baskoro yang seolah ingin menembus jantungku. Namun, aku tidak lagi menunduk. Aku menegakkan punggung, membiarkan wibawa yang selama 20 tahun ini kupendam perlahan menyeruak keluar. Pak Rahman, apa yang Anda lakukan? Cepat lanjutkan. Desis Baskoro dengan wajah yang mulai memerah. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak. Aku tidak menjawabnya. Alih-alih melanjutkan jabatan tangan dengan Aris, aku menarik tanganku perlahan. Aku menoleh ke arah Sarah yang terisak di balik cadarnya. Sarah, putriku, ayah pernah berjanji bahwa ayah akan selalu menjagamu, bahkan jika ayah harus menjadi musuh dunia untuk melakukannya. Ucapku lembut, namun bergetar oleh emosi yang membuncah. Tepat saat itu, layar besar di belakang kami yang tadinya berkedip, kini menampilkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan berdengung oleh bisikan ngeri. Bukan foto pengantin, melainkan dokumen-dokumen keuangan dengan cap merah bertuliskan pilot, dan rekaman percakapan suara yang sangat jelas. Suara Baskoro menggema di seluruh aula. Gunakan gadis itu sebagai jaminan, jebak dia dengan investasi palsu itu, agar ayahnya tidak punya pilihan selain menyerahkan tanahnya kepada kita. Setelah itu, buang dia. Suasana menjadi kacau seketika. Para tamu berdiri dari kursi mereka. Beberapa wartawan mulai mengarahkan kamera dengan liar. Wajah Aris pucat pasi, sementara kedua istrinya berdiri dengan tatapan penuh amarah ke arah suaminya yang ternyata telah mengkhianati mereka juga. "Ini fitnah, matikan layarnya, cepat!" teriak Baskoro histeris. Namun para operatornya tidak bisa berbuat apa-apa. Surya telah mengambil alih seluruh sistem kendali gedung. Aku berdiri, melangkah mendekati Baskoro yang kini tampak kecil dan malang di tengah kemegahannya yang mulai runtuh. Hutang itu tidak pernah ada, Baskoro. Yang ada hanyalah keserakahanmu yang mencoba mencuri apa yang bukan milikmu. Kau mengira aku adalah mangsa yang mudah karena aku diam? Kau lupa bahwa air yang tenang seringkali menyimpan dasar yang sangat dalam dan mematikan. Logikaku sempat berbisik untuk segera pergi, membawa Sarah lari dari kekacauan ini. Namun hatiku menuntut keadilan yang tuntas. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya saat kehormatan yang ia bangun dengan kebohongan hancur dalam hitungan menit di depan mata orang-orang yang ia banggakan. Sarah menatapku dengan mata yang membelalak luas. Air matanya tak lagi mengalir karena sedih, melainkan karena kaget yang luar biasa. Ia melihat ayahnya yang pengecut, kini berdiri tegak sebagai satu-satunya orang yang berani mematahkan kesombongan sang penguasa. Ketegangan mencapai puncaknya saat Baskoro, dengan sisa keberaniannya yang rapuh, meraih kerah jas murahku. Namun sebelum tangannya menyentuhku, aku memegang pergelangan tangannya dengan satu gerakan cepat dan terkunci, sebuah teknik pertahanan diri yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah hidup di dunia hitam. "Jangan kotori hari ini dengan tanganmu yang penuh noda," bisikku tepat di telinganya, membuat pria kaya itu gemetar hebat seolah baru saja melihat maut di depan matanya. Baskoro terhuyung mundur, matanya membelalak bukan hanya karena rasa sakit di pergelangan tangannya, melainkan karena ia akhirnya mengenali sorot mata itu. Sorot mata dingin yang pernah menjadi legenda di masa lalu, yang seharusnya sudah mati terkubur waktu. "Kau, tidak mungkin, kau adalah sang elang." Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan tamu yang mulai histeris. Nama itu, nama yang sudah 20 tahun tidak pernah menyentuh pendengaranku, kini mengambang di udara seperti hantu yang bangkit dari makam. Aku tidak membenarkan, namun juga tidak membantah. Aku hanya berdiri dengan ketenangan yang mematikan, sementara Sarah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, ketakutan, namun juga setitik harapan yang mulai tumbuh di antara sisa-sisa benci yang tadi sempat menyelimutinya. "Ayah, apa maksudnya ini? Siapa ayah sebenarnya?" Suara Sarah bergetar. Ia melangkah mendekat, tangannya yang masih mengenakan sarung tangan pengantin mencoba meraih lenganku. Logikaku berperang hebat. Separuh dariku ingin terus menyembunyikan sisi gelap ini, agar ia tetap melihatku sebagai ayah yang suci. Namun separuh lainnya sadar bahwa hari ini adalah hari di mana semua topeng harus ditanggalkan. Aku menoleh ke arahnya, menatap jauh ke dalam manik matanya yang jernih. "Aku adalah orang yang mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri, Sarah.
Itu adalah satu-satunya identitas yang penting bagiku selama 20 tahun ini. Di layar besar, bukti-bukti baru terus bergulir. Bukan lagi soal hutang, melainkan jejak digital pencucian uang yang dilakukan Baskoro dengan menggunakan nama-nama orang kecil sebagai tameng. Suasana gedung kian tak terkendali. Petugas keamanan yang dibayar Baskoro pun ragu untuk bergerak, karena mereka melihat sosok-sosok pria tegap berpakaian hitam, orang-orang Surya, telah mengepung pintu-pintu keluar dengan wibawa yang tak terbantahkan. Baskoro jatuh berlutut, bukan karena ia bertaubat, melainkan karena ia tahu bahwa seluruh kekaisaran finansialnya telah runtuh dalam sekejap. Ia menatapku dengan dendam yang tersisa. Kau pikir kau menang, Rahman? Kau membangun hidupmu di atas kebohongan. Kau bahkan tidak berani jujur pada gadis itu tentang siapa dia sebenarnya. Kata-kata itu menghantam jantungku seperti peluru perak. Inilah komplikasi yang paling kutakuti. Rahasia tentang asal-usul Sarah adalah kartu terakhir yang dipegang Baskoro untuk menghancurkanku. Aku melihat Sarah membeku. Wajahnya memucat mendengar kalimat Baskoro. Keraguan yang tadi mulai menipis, kini kembali menebal menjadi kabut yang menyesakkan. Aku tahu, setelah badai di gedung ini meredah, ada badai yang lebih besar yang harus kuhadapi di dalam rumah kami nanti. Sebuah pengakuan yang mungkin akan membuatnya benar-benar pergi meninggalkanku selamanya. Namun untuk saat ini, aku harus memastikan tidak ada satupun dari serigala ini yang bisa menyentuh ujung gaunnya. Aku meraih tangan Sarah, membawanya turun dari pelaminan yang kini terasa seperti panggung sandiwara yang telah usai. Ikut ayah, nak. Kita pulang ke tempat di mana kejujuran tidak perlu dibeli dengan air mata, ucapku. Meski di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah rumah kami masih akan menjadi rumah baginya setelah dia tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Langkah kami membelah kerumunan tamu yang masih terpaku dalam keterkanaan. Di luar gedung, mobil hitam milik Surya sudah menunggu. Namun aku memilih untuk berjalan kaki sejenak, membiarkan angin dingin kota menyapu sisa-sisa aroma parfum Baskoro yang menyesakan. Sarah hanya diam, mengikuti langkahku dengan lunglai, seolah gaun pengantin yang ia kenakan kini memiliki berat ribuan ton. Sesampainya di rumah tua kami, tempat yang pagi tadi terasa seperti penjara, namun kini tampak seperti saksi bisu penantian panjang. Sarah langsung melepaskan genggamanku. Ia berdiri di tengah ruang tamu, di bawah temaram lampu yang berkedip, lalu perlahan membuka cadarnya. Wajahnya yang cantik kini basah oleh air mata yang baru, air mata yang lahir dari ketidakpastian yang lebih menyiksa daripada hutang miliaran. "Jangan diam saja, ayah. Katakan padaku," teriaknya. Suaranya melengking memecah kesunyian malam. Siapa sang elang? Dan apa maksud ucapan laki-laki jahat itu tentang siapa aku sebenarnya? Apakah semua kasih sayang selama ini juga bagian dari penyamaranmu? Aku berdiri mematung di dekat pintu yang terbuka. Hatiku serasa diremas oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ini adalah konfrontasi yang kuhindari selama 2 dekade. Aku menghela nafas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tidak akan menghancurkan hatinya lebih dalam. Namun kebenaran memang seringkali memiliki sisi yang tajam. "Sarah, dengarkan ayah." Suaraku parau, bergetar oleh beban rahasia yang selama ini kupikul sendirian. "Ayah, masih pantaskah aku memanggilmu ayah?" Potongnya dengan tawa getir yang menyayat nurani. Baskoro bilang kau membangun hidup di atas kebohongan. Dia bilang aku bukan siapa-siapa bagimu. Tolong, jangan buat aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku melangkah mendekat. Namun ia mundur sejauh mungkin. Seolah aku adalah monster yang baru saja melepas topeng manusianya. Aku memutuskan untuk membuka kotak hitam itu kembali. Mengeluarkan sebuah foto usang yang selama ini kusimpan di balik sampul catatan kecilku. Foto seorang pria dan wanita yang tampak sangat bahagia. Namun bukan diriku. 20 tahun lalu, aku ditugaskan untuk menjaga seseorang. Seseorang yang sangat penting, yang dikhianati oleh teman dekatnya sendiri, Baskoro. Aku memulai narasi itu dengan mata yang menerawang ke langit-langit yang berdebu.
Pria di foto ini adalah kawan baikku, sekaligus musuh politik Baskoro saat itu. Dan wanita ini, dia adalah ibumu, Sarah. Sarah menerima foto itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menatap wajah wanita di foto itu, yang memang sangat mirip dengannya. Dunianya seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam satu hari. Aku bukan ayah kandungmu, Nat. Tapi demi janji yang kubuat di hadapan nisan mereka, aku menghapus namaku, identitasku, dan kemegahanku, hanya agar aku bisa menjagamu tumbuh tanpa perlu takut akan bayang-bayang orang jahat seperti Baskoro. Aku memilih menjadi Rahman yang miskin, agar kau bisa memiliki hidup yang tenang. Tangisan Sarah meledak, namun kali ini bukan suara amarah, melainkan raungan kepedihan yang sangat dalam. Ia jatuh terduduk di atas lantai tanah, sementara aku hanya bisa berdiri menatapnya dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Menyadari bahwa kejujuran yang kuberikan mungkin adalah luka paling mematikan yang pernah ia terima dariku. Di bawah cahaya lampu yang temaram, aku melihat putriku, bukan, gadis yang selama 20 tahun ini kusebut putriku, tergugu dalam kehampaan yang tak berujung. Jadi, semua ini palsu, bisiknya di sela isak tangis. Tawa ayah saat aku kecil, dongeng-dongeng sebelum tidur, bahkan rumah tua ini. Apakah semuanya hanya bagian dari tugasmu? Apakah aku hanyalah sebuah misi yang harus kau selesaikan? Setiap katanya terasa seperti jarum yang ditusukkan ke dalam pori-poriku. Aku berlutut di depannya, meski ia terus menjauh seolah-olah aku adalah api yang akan menghanguskannya. Sarah, tidak ada satu detik pun kasih sayangku padamu yang berupa sandiwara. Aku mungkin berbohong tentang namaku, tapi aku tidak pernah berbohong tentang rasaku. Saat kau demam di usia 5 tahun, saat kau menangis karena jatuh dari sepeda, itu adalah Rahman yang ketakutan, bukan sang elam yang sedang bertugas. Sarah mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang bengkak. Ada kilatan luka yang begitu dalam. Sebuah pengkhianatan batin yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata manis. Tapi ayah membiarkanku membenci ayah. Ayah membiarkanku mencaci ayah sebagai orang tua yang mata duitan saat perjodohan itu terjadi. Kenapa ayah tidak mengatakannya sejak awal? Kenapa ayah membiarkanku menjadi anak durhaka? Aku terdiam. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa melihatnya membenciku jauh lebih ringan daripada melihatnya dikejar oleh dendam masa lalu orang tua kandungnya. Aku memilih menjadi musuh di matanya agar ia tetap memiliki tempat untuk pulang, daripada ia tahu kebenaran dan tak lagi memiliki arah. Karena bagiku, kehormatan tertinggiku adalah melihatmu hidup, Sarah. Meski aku harus kehilangan cintamu dalam prosesnya. Jawabku pelan. Suaraku nyaris hilang ditelan keheningan malam yang kian mencekam. Sarah berdiri dengan sisa kekuatannya. Ia menyeka air matanya dengan kasar, merobek bagian bawah gaun pengantinnya yang panjang agar ia bisa melangkah lebih bebas. Ia menatap ke sekeliling rumah, ke arah meja makan tempat kami biasa berbagi tawa sederhana, lalu kembali menatapku dengan pandangan yang kini mendingin. "Aku butuh waktu," ujarnya datar. "Aku tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Orang yang kusebut ayah ternyata adalah orang asing yang hidup di balik topeng. Jangan ikuti aku." Ia melangkah menuju pintu. Aku ingin menahannya, ingin memohon agar ia tidak pergi ke kegelapan malam sendirian. Namun aku tahu bahwa saat ini, keberadaanku hanyalah pengingat akan kebohongan besar yang menghancurkan dunianya. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bayangannya perlahan menghilang di balik gerbang rumah, sementara hatiku perlahan hancur menjadi debu yang terbang bersama angin malam. Di kejauhan, aku mendengar suara sirine polisi yang mulai mendekati kediaman Baskoro. Keadilan duniawi mungkin sedang ditegakkan. Namun di dalam rumah ini, aku baru saja kehilangan segalanya yang paling berharga. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap jalanan setapak yang kini sunyi. Tempat Sarah baru saja melangkah pergi, membawa serpihan hatinya yang hancur. Dunia yang kubangun dengan penuh ketelitian selama 20 tahun, runtuh bukan karena serangan musuh, melainkan karena kebenaran yang tak lagi mampu kubendung.
Aku baru saja hendak melangkah masuk untuk meratapi kesendirianku. Ketika insting lamaku, insting sang elang yang tajam, menangkap getaran yang tak wajar dari arah semak-semak di samping rumah. Suara mesin mobil yang dimatikan dalam jarak aman, langkah kaki yang berusaha disamarkan, dan kilatan cahaya senter yang sangat tipis. Baskoro mungkin sudah tumbang. Namun ia adalah ular berkepala banyak. Pengikut-pengikut setianya yang tidak terima kehilangan sumber kekayaan, kini datang mencari kepala yang dianggap telah menghancurkan hidup mereka. Aku tidak memiliki waktu untuk bersedih. Jika mereka ada di sini, itu berarti Sarah dalam bahaya. Surya, awasi dia. Pastikan tidak ada satu helai rambutnya pun yang tersentuh. Bisikku pada alat komunikasi yang masih menempel di telinga. Sudah Tuan, kami membuntutinya dari jarak 200 meter. Namun di sini ada pergerakan lain. Anak buah Aris sedang menuju ke arah Anda. Suara Surya terdengar tenang namun penuh kewaspadaan. Aku menarik nafas panjang. Tubuhku memang sudah rentah, tulang-tulangku mungkin sudah mulai rapuh dimakan usia. Namun semangat untuk melindungi apa yang kusayangi tetap membara sekuat dahulu. Aku masuk ke dalam rumah, mematikan satu-satunya lampu minyak yang menyala, dan membiarkan kegelapan menjadi sekutuku. Di dalam gelap, aku tidak lagi merasa sebagai Rahman yang lemah. Aku adalah bayangan yang tak terlihat. Tanpa suara, aku berpindah ke sudut ruangan, memegang sebuah tongkat kayu jati yang biasa kugunakan untuk berjalan. Yang di dalamnya tersimpan rahasia kecil untuk perlindungan diri. Pintu depan ditendang terbuka dengan kasar. 3 orang pria berbadan besar masuk. Bayangan mereka memanjang di bawah sinar rembulan yang masuk lewat pintu yang menganga. Rahman, keluar kau pak tua pengecut. Kau pikir kau bisa menghancurkan bos Baskoro begitu saja dan hidup tenang? Teriak salah satu dari mereka. Aku tetap diam dalam kegelapan. Aku melihat mereka mengacak-acak ruang tamu, menghancurkan kursi rotan tempat Sarah biasa duduk, dan melempar foto-foto di dinding. Amarah mulai mendidih di dadaku, namun aku tetap tenang. Dalam dunia negosiasi dan intelijen, emosi adalah musuh utama. Aku menunggu mereka terpisah, menunggu saat mereka lengah oleh kesombongan mereka sendiri. Pikiran tentang Sarah yang kini entah di mana, mencari jati dirinya yang hilang, menjadi kekuatanku. Aku harus menyelesaikan urusan ini secepat mungkin, agar aku bisa mencarinya, memohon ampun padanya, dan memastikan ia tahu bahwa meski aku bukan ayah biologisnya, setiap tetes keringat dan air mataku adalah miliknya. Ketika salah satu dari mereka mendekat ke arah dapur, tempat aku bersembunyi di balik bayang-bayang lemari tua, aku bersiap untuk melakukan tindakan pertama. Bukan untuk menyakiti secara fisik yang berlebihan, melainkan untuk melumpuhkan mereka dengan kecerdikan yang selama ini kusimpan rapat di balik daster lusuh seorang petani tua. Aku menunggu hingga langkah kakinya berada tepat di atas papan kayu yang sudah lama kupasangi pengait rahasia. Klik. Dengan satu tarikan halus, kaki pria itu terperosok ke dalam celah lantai yang sengaja kubuat longgar, membuatnya kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke dalam tumpukan karung gabah yang empuk namun menyesakan. Sebelum ia sempat berteriak, aku sudah berada di belakangnya, menekan titik saras di tengkuknya hingga ia jatuh pingsan tanpa suara. 2 orang rekannya di ruang tamu masih sibuk menghancurkan barang-barang, tak menyadari bahwa kawan mereka telah ditelan kegelapan dapur. Aku bergerak seperti asap, meluncur di balik tirai lusuh yang memisahkan ruang tengah. Pria kedua sedang mengangkat kursi rotan favorit Sarah, berniat menghantamkannya ke lantai. Menggunakan tongkat jati yang biasa kupakai, aku mengaitkan kakinya dan menariknya dengan satu sentakan presisi. Ia jatuh terjengkang, dan sebelum ia bisa meraih senjata di pinggangnya, aku telah mengunci pergelangan tangannya menggunakan teknik lipatan yang membuat ototnya mati rasa seketika. Kalian salah memilih lawan, bisikku dingin di telinganya. Suaraku yang berat dan penuh otoritas membuat nyalinya menciut. Ia menatap mataku, dan di sanalah ia melihat sosok sang elang yang sebenarnya. Bukan pria tua yang ia hina di pesta tadi siang. Melihat kawannya tumbang dengan cepat, pria terakhir yang memegang senter mulai ketakutan. Ia mencoba melarikan diri ke pintu depan, namun Surya dan anak buahnya sudah berdiri di sana, menutup jalan keluar dengan barisan yang kokoh. Amankan mereka tanpa kegaduhan. Perintahku singkat. Setelah rumah kembali sunyi dari gangguan para serigala kecil itu,
Aku segera mengambil ponsel tua di meja. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal, namun aku tahu itu adalah Sarah. Pesan itu berisi sebuah foto pintu gudang tua di pinggiran desa, tempat yang dulu menjadi rumah rahasia orang tua kandungnya sebelum tragedi itu terjadi. Ayah, aku di sini. Ternyata selama ini aku dekat dengan mereka, tapi aku tak pernah tahu. Bunyi pesan singkat di bawah foto tersebut. Hatiku bergetar. Ia memanggilku ayah lagi, meski mungkin itu hanya refleks dari kebiasaan bertahun-tahun. Namun, ada nada luka yang amat dalam kalimat itu. Ia telah menemukan tempat di mana sejarah darahnya dimulai, tempat yang selama ini ku sembunyikan demi melindunginya dari trauma. Tanpa membuang waktu, aku memacu langkahku menuju gudang tua itu. Aku harus sampai di sana sebelum emosinya meledak dan ia melakukan sesuatu yang nekat. Puncak drama ini belum usai. Baskoro mungkin dipenjara, namun racun yang ia tebar di hati Sarah tentang asal-usulnya adalah musuh yang jauh lebih sulit kukalahkan daripada anak buahnya tadi. Malam semakin larut, dan bau hujan mulai tercium di udara, membawa aroma tanah yang sama dengan aroma 20 tahun lalu saat aku pertama kali mendekap Sarah kecil yang yatim piatu di bawah guyuran badai. Langkahku terburu-buru menyusuri jalan setapak yang licin, menuju sebuah bangunan tua yang nyaris tertutup ilalang di ujung desa. Gudang itu adalah saksi bisu, sebuah makam ingatan yang selama ini kubiarkan berdebu demi ketenangan hidup putriku. Setibanya di sana, aku melihat Sarah berdiri di ambang pintu yang terbuka lebar. Ia memegang sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat, yang ku tahu persis isinya. Dokumen kepemilikan tanah leluhur yang asli dan surat-surat pribadi milik orang tua kandungnya. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan ketegasan yang sangat mirip dengan ayahnya, sahabatku yang telah tiada. Mereka tidak hanya membunuh masa depanku dengan hutang itu kan, Ayah? Sarah bertanya tanpa menoleh ke arahku. Suaranya dingin, setajam mata pedang. Baskoro juga yang menghancurkan hidup orang tua kandungku demi tanah ini. Dan ayah menyembunyikan ini semua agar aku tidak menuntut balas. Aku berdiri di belakangnya, membiarkan rintik hujan mulai membasahi bahuku. Aku menyembunyikannya agar kau bisa tumbuh dengan cinta, Sarah, bukan dengan benci. Balas dendam adalah api yang akan menghanguskan pemiliknya sendiri. Tapi api itu sudah terlanjur menyala, Ayah. Ia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang menuntut keadilan. Sekarang, aku ingin Ayah mengajariku cara mengakhiri ini semua. Bukan sebagai Rahman yang lemah, tapi sebagai pria yang tadi siang meruntuhkan martabat Baskoro di depan ribuan orang. Aku mengangguk perlahan. Inilah saatnya pembersihan total. Jika Baskoro ingin bermain dengan cara yang kotor, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara membersihkan noda hingga ke akarnya, tanpa perlu mengotori tangan dengan kekerasan. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, menghubungi Surya untuk mengaktifkan tahap terakhir dari rencana yang sudah kusiapkan selama 10 tahun masa pensiunku. Lakukan sekarang. Perintahku singkat. Dalam hitungan menit, seluruh aset tersembunyi milik Baskoro yang dipindahkan atas nama Aris dan istri-istrinya mulai disita oleh otoritas keuangan atas bukti-bukti korupsi yang kukirimkan secara anonim. Di layar ponsel yang dipegang Sarah, berita nasional mulai menyiarkan kejatuhan keluarga Baskoro secara memalukan. Bukan hanya harta mereka yang habis, namun kehormatan mereka dikuliti satu persatu di depan publik. Kami berdiri di sana, di depan gudang tua yang mulai rapuh, menyaksikan dari jauh bagaimana kerajaan palsu yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu runtuh seperti istana pasir. Sarah menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak rahasia itu terbongkar, aku melihat sedikit rasa hormat kembali ke dalam matanya. Namun pembalasan ini belum lengkap tanpa sebuah penebusan. Baskoro harus merasakan apa yang selama ini ia berikan kepada orang lain. Kehampaan total dan rasa malu yang tak berujung. Aku mengajak Sarah melangkah meninggalkan masa lalu itu, menuju babak baru di mana ia bukan lagi sandera hutang, melainkan pemilik sah dari setiap jengkal tanah yang pernah diperjuangkan orang tuanya. Namun, gema dari runtuhnya kerajaan Baskoro ternyata belum benar-benar sunyi. Dari balik jeruji besi yang dingin, sisa-sisa kesombongan pria itu masih mencoba menyebarkan racun terakhirnya
melalui kaki tangan yang tersisa di luar sana. Pagi harinya, berita bohong mulai menyebar di desa kami melalui selebaran anonim dan media sosial lokal. Mereka mencoba memutar-balikan fakta, menuduhku sebagai penculik Sarah di masa lalu, dan mengklaim bahwa aku adalah seorang buronan yang menggunakan identitas palsu untuk menguasai harta Baskoro. Fitnah itu menyebar dengan cepat, seperti api yang ditiup angin kencang, membuat beberapa warga desa mulai memandang rumah kami dengan penuh kecurigaan dan bisikan miring. "Ayah, lihat ini, mereka masih mencoba menginjak-injak kita meski sudah dipenjara." Sarah datang kepadaku dengan wajah memerah karena marah, menunjukkan layar ponselnya yang penuh dengan hujatan dari orang-orang yang tak tahu kebenaran. Aku yang sedang duduk di kursi kayu sembari menyesap teh pahit hanya tersenyum tenang. Biarlah mereka bicara, Sarah. Seekor elang tidak perlu menjelaskan pada kawanan gagak mengapa ia bisa terbang tinggi. Biarkan fitnah ini menjadi peluru terakhir mereka yang akan memantul kembali ke wajah mereka sendiri. Tanpa diketahui Baskoro, setiap langkah fitnah yang ia sebarkan sebenarnya telah masuk ke dalam perangkap yang kusiapkan bersama Surya. Aku sengaja membiarkan mereka menyebarkan isu tentang identitas palsuku, karena dengan begitu, penyelidikan resmi akan dibuka lebar-lebar. Dan saat penyelidikan itu dimulai, seluruh dokumen asli tentang pengkhianatan Baskoro terhadap orang tua kandung Sarah 20 tahun lalu, yang selama ini sengaja kusimpan di berangkas perlindungan saksi, akan naik ke permukaan secara otomatis. Siang itu, beberapa petugas berwenang datang ke rumah kami. Bukan untuk menangkapku, melainkan untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai bukti-bukti baru yang muncul akibat laporan anonim dari kubu Baskoro. Dengan tenang, aku menyerahkan sebuah kunci perak kecil kepada mereka. Di balik pintu gudang tua itu, ada sebuah arsip yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Arsip yang akan membuktikan siapa yang sebenarnya mencuri hidup orang lain. Ucapku dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Ketika bukti-bukti itu dibuka di depan hukum, skenario Baskoro berbalik menjadi bumerang yang mematikan. Alih-alih menghancurkan reputasiku, ia justru mengungkap kasus pembunuhan karakter dan perampasan aset yang dilakukannya 2 dekade silam. Hukuman penjara yang tadinya hanya beberapa tahun, kini berubah menjadi seumur hidup. Sarah berdiri di sampingku saat petugas-petugas itu pergi membawa bukti kemenangan kami. Ia menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah sedang mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan siapa pria di depannya ini. Pembalasan ini tidak dilakukan dengan teriakan atau hantaman, melainkan dengan membiarkan kejahatan itu memakan dirinya sendiri. Kini tidak ada lagi bayang-bayang Baskoro yang menghantui. Namun, saat melihat ke arah Sarah, aku menyadari bahwa pembersihan harta dan nama baik hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kami. Masih ada satu ruang gelap di hatiku yang harus kubersihkan. Sebuah penebusan dosa atas rahasia yang telah kusimpan terlalu lama darinya. Hari ini, di bawah langit yang mulai cerah seolah ikut merayakan keadilan, proses pengalihan aset secara hukum pun tuntas. Seluruh kekayaan yang dicuri Baskoro, tanah leluhur, hingga kompensasi atas penderitaan Sarah, kini resmi berpindah tangan ke atas nama putriku. Aku berdiri di sudut kantor notaris, mengenakan batik tua yang paling rapi yang kupunya. Aku melihat Sarah menandatangani tumpukan dokumen itu dengan tangan yang tak lagi gemetar. Ia bukan lagi gadis keliru yang terjebak hutang. Ia kini adalah wanita mandiri yang memiliki martabat dan kekayaan yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Namun, meski ia telah mendapatkan segalanya secara materi, aku bisa merasakan ada sekat tipis yang masih menghalangi kami. "Semua sudah selesai, Ayah," ucap Sarah setelah kami keluar dari gedung tersebut. Ia memanggilku ayah dengan nada yang tenang, namun ada getaran keraguan yang masih tertinggal di sana. Kita punya segalanya sekarang. Kita bisa pindah ke kota, membangun rumah yang lebih layak, dan ayah tidak perlu lagi memikirkan masa lalu. Aku menatapnya dengan lembut, lalu menggeleng pelan. Harta ini adalah milikmu, Sarah. Ini adalah hak yang dikembalikan Tuhan lewat keadilan. Tapi bagiku, ada satu hal lagi yang harus kuselesaikan.
sebelum aku benar-benar bisa bernafas dengan lega. Aku mengajaknya ke sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Tempat yang dulu sering kukunjungi secara diam-diam. Di sana aku mengumpulkan sisa-sisa simpanan pribadiku. Bukan harta dari hasil pembalasan terhadap Baskoro, melainkan sisa kejayaanku di masa lalu yang tak pernah kusentuh sepeser pun, untuk kepentingan pribadiku. Aku menyerahkan semuanya untuk anak-anak di sana. Sebagai bentuk pembersihan atas tangan yang mungkin dulu pernah terlalu dingin dalam menjalankan tugas-tugas gelap. Di hadapan Sarah, aku mulai melepas lencana perak kecil dari kotak hitamku, simbol sang elang yang legendaris itu, dan menguburnya di bawah pohon beringin besar di halaman panti tersebut. Mulai detik ini, sang elang benar-benar sudah mati, Sarah. Pria yang berdiri di depanmu hanyalah Rahman, seorang pria tua yang hanya ingin menghabiskan sisa umurnya sebagai ayahmu, jika kau masih mengizinkannya. Air mata Sarah luruh. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat. Ia melihatku menanggalkan segala kehebatan masa laluku hanya demi sebuah kesederhanaan bersamanya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang baru saja ia terima tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan pria tua yang rela menghapus jati dirinya selama puluhan tahun demi melindunginya. Ayah tidak perlu menebus apa-apa lagi, bisiknya sembari memelukku erat. Pelukan yang paling tulus yang pernah kurasakan dalam 20 tahun terakhir. Kebohongan ayah adalah bentuk cinta yang paling murni yang pernah kuterima. Namun di balik keharuan itu, aku tahu perjalanan kami menuju kedamaian sejati belum benar-benar berakhir. Masih ada satu langkah terakhir, sebuah ziarah ke makam orang tua kandungnya, di mana aku harus benar-benar berpamitan pada masa lalu dan menyerahkan tongkat estafet kehidupan Sarah sepenuhnya kepada dirinya sendiri. Pagi itu, udara terasa begitu bersih, seolah bumi pun telah selesai mencuci dirinya dari segala noda pengkhianatan yang sempat menyesakan. Kami berkendara menuju sebuah perbukitan sunyi yang menghadap ke arah lembah hijau, tempat di mana dua nisan putih berdiri berdampingan di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun. Sarah melangkah perlahan, membawa buket bunga mawar putih di pelukannya. Aku mengikuti di belakangnya, membiarkan setiap langkahku menjadi saksi bahwa tugasku sebagai pelindung rahasia telah sampai pada ujung dermaganya. Sesampainya di depan nisan itu, Sarah bersimpuh. Ia menyentuh marmer yang dingin itu dengan jari jemarinya, lalu menundukkan kepala dalam doa yang sangat panjang dan sunyi. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap nisan sahabatku. Tugas selesai, kawan, bisikku dalam batin. Putrimu telah tumbuh menjadi wanita yang kuat. Ia telah melewati api dan tetap mekar. Kini, aku mengembalikannya padamu, meski hatiku harus belajar untuk tidak lagi memilikinya sebagai misi. Air mata Sarah jatuh membasahi tanah makam, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menoleh padaku, lalu meraih tanganku agar aku ikut bersimpuh di sampingnya. Di sana, di antara aroma bunga dan tanah basah, ia menggenggam tanganku dengan erat. Ayah, suaranya lembut. Tidak ada lagi jejak benci atau keraguan. Dulu aku merasa hidup ini tidak adil karena aku lahir tanpa mengetahui siapa orang tuaku. Lalu, aku merasa hidup ini lebih tidak adil lagi karena aku berhutang nyawa pada seorang ayah yang kupikir tega menjualku. Tapi sekarang aku sadar, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Ia menatap nisan orang tuanya, lalu kembali menatapku. Mereka memberiku kehidupan, tapi ayah memberikan segalanya agar aku bisa tetap memiliki kehidupan itu. Di mata dunia, mungkin ada ikatan darah yang terputus, tapi di mata Tuhan, ayah adalah jodoh yang diberikannya untuk melindungiku melampaui batas logika manusia. Kalimatnya tentang jodoh membuatku tertegun. Benar, jodoh bukan hanya soal pasangan hidup. Jodoh adalah pertemuan jiwa-jiwa yang dipertemukan takdir untuk saling menyempurnakan.
Aku dipertemukan dengan Sarah untuk belajar tentang keikhlasan tanpa batas, dan Sarah dipertemukan denganku untuk belajar tentang makna kesetiaan yang tak menuntut pamrih. Kami menghabiskan waktu berjam-jam di sana, bercerita tentang banyak hal yang selama 20 tahun ini terkunci di balik lidahku. Aku menceritakan betapa miripnya tawanya dengan ibunya, dan betapa keras kepalanya dia, sangat mirip dengan ayahnya. Kami tertawa di tengah air mata, sebuah tawa yang paling jujur yang pernah menggema di bukit itu. Saat matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, kami bersiap untuk pulang. Namun perjalanan pulang ini bukan lagi untuk kembali ke rumah tua yang penuh rahasia, melainkan menuju sebuah awal yang baru. Aku tahu, badai telah berlalu, dan pelajaran tentang hukum karma telah menunjukkan wajahnya yang paling adil. Mereka yang menabur duri telah tertusuk oleh durinya sendiri, dan mereka yang menabur kasih, meski dalam balutan luka, akhirnya menuai damai yang tak ternilai harganya. Saat matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, kami bersiap untuk pulang. Namun perjalanan pulang ini bukan lagi untuk kembali ke rumah tua yang penuh rahasia, melainkan menuju sebuah awal yang baru. Di dalam mobil yang melaju tenang membelah jalanan desa, aku melihat Sarah terus menatap keluar jendela, mengamati hamparan sawah yang kini menjadi miliknya secara sah. Ada gurat kedewasaan yang baru terpahat di wajahnya, seolah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundaknya telah menguap bersama angin senja. "Ayah," panggilnya memecah kesunyian. Aku memutuskan untuk tidak menjual sepeser pun tanah leluhur ini. Aku ingin membangun sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu di desa kita, agar tidak ada lagi orang kecil yang bisa dibodohi oleh janji manis orang-orang seperti Baskoro. Aku tersenyum bangga. Dadaku terasa sesak oleh rasa syukur. Ternyata pengorbananku menjaganya tidak sia-sia. Ia tidak hanya mewarisi harta, tapi juga mewarisi nurani yang mulia. Itu rencana yang luar biasa, Sarah. Ayah akan selalu mendukungmu. Kali ini bukan dari balik bayangan, tapi tepat di sampingmu sebagai saksi keberhasilanmu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang jauh lebih damai. Tanpa embel-embel sang elang atau ketakutan akan ancaman Baskoro, aku mulai menikmati hidup sebagai pria tua biasa. Aku menghabiskan pagi dengan merawat kebun bunga di halaman rumah baru kami yang sederhana namun asri, sementara Sarah sibuk mengelola aset-asetnya dengan kecerdasan yang membuatku terpukau setiap harinya. Kami sering terlihat duduk bersama di teras, menyesap teh tanpa ada lagi rahasia yang mengganjal di antara kami. Kabar dari balik jeruji besi sesekali sampai ke telingaku melalui surya. Baskoro dikabarkan mengalami depresi berat setelah semua hartanya disita dan anak buahnya satu persatu berbalik melawannya untuk meringankan hukuman mereka. Aris pun tak jauh beda. Ia ditinggalkan oleh semua istrinya dan kini hidup dalam kehinaan yang lebih pedih daripada kemiskinan yang dulu ia tertawakan dariku. Itulah keadilan semesta. Ia bekerja dengan tenang, namun pukulannya menghancurkan hingga ke tulang. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman, Sarah menghampiriku membawa sebuah undangan. "Ayah, yayasan kita akan segera diresmikan minggu depan. Aku ingin ayah yang memberikan pidato pembuka." Aku tertawa kecil sembari menggeleng. "Ayah ini hanya petani tua yang tidak pandai bicara di depan orang banyak, Nak." "Tidak, Ayah," bantah Sarah lembut sembari menggenggam tanganku. "Ayah adalah pria terhebat yang pernah kucela karena ketidaktahuanku, namun tetap mendekapku dengan cinta yang tak goyah." Pidato ayah bukan soal kata-kata, tapi soal bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Di detik itu, aku menyadari bahwa pensiun yang sesungguhnya bukanlah tentang berhenti bergerak, melainkan tentang menemukan tempat di mana hati kita tidak lagi merasa terancam. Aku telah menemukan kedamaian itu di dalam mata putriku yang kini bersinar terang, bebas dari kabut kesedihan. Hari peresmian yayasan pun tiba, sebuah momen yang bukan hanya sekadar seremoni pemotongan pita, melainkan pernyataan kepada dunia bahwa martabat yang pernah diinjak-injak kini telah bangkit dengan cara yang paling mulia.
Aula yayasan yang baru dibangun itu dipenuhi oleh warga desa, anak-anak yatim yang ceria, hingga beberapa pejabat daerah yang kini menatap kami dengan hormat, bukan lagi dengan rasa iba. Aku berdiri di depan mikrofon, mengenakan jas yang dulu pernah dihina oleh anak buah Baskoro. Namun kini, jas itu terasa begitu pas, karena aku memakainya dengan kepala tegak. Hidup seringkali memberi kita peran yang tidak kita inginkan. Aku memulai pidatoku. Suaraku bergema tenang namun penuh tenaga. Ada masa di mana diam dianggap kalah, dan kesabaran dianggap pengecut. Namun, saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian. Jangan pernah takut kehilangan harta atau nama baik demi kebenaran. Karena pada akhirnya, hanya cinta dan integritas yang akan tetap berdiri saat badai reda. Aku melirik Sarah yang duduk di barisan depan. Ia tersenyum, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Saat aku turun dari podium, tepuk tangan riuh pecah. Sebuah suara yang jauh lebih merdu daripada denting koin emas manapun. Namun kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Di tengah kerumunan, muncul seorang pria muda yang sangat kukenal, Surya. Surya melangkah maju, bukan sebagai agen lapangan yang dingin, melainkan sebagai pria yang membawa sebuah kotak kecil berlapis beludru. Ia menatapku seolah meminta izin, lalu berlutut di hadapan Sarah. "Tuan Rahman," ucapnya padaku, namun matanya tertuju pada Sarah. "Selama ini saya bertugas menjaga keselamatan putri Anda dari jauh. Namun dalam tugas itu, saya justru kehilangan hati saya kepadanya. Izinkan saya menjaganya bukan lagi karena perintah, melainkan karena cinta." Seluruh ruangan mendadak hening. Sarah tampak terkejut, namun rona merah di pipinya tidak bisa berbohong. Ia menatapku, mencari jawaban. Aku tertawa lepas, sebuah tawa yang paling ringan yang pernah kukeluarkan seumur hidupku. "Surya, kau sudah membuktikan kesetiaanmu pada sang elang selama bertahun-tahun. Kini, buktikanlah pada Sarah bahwa kau bisa menjadi sandarannya saat aku sudah tidak ada." Sarah menerima lamaran itu dengan anggukan malu-malu, dan kegembiraan di aula itu pun meledak menjadi perayaan ganda. Aku duduk kembali di kursiku, mengamati pemandangan indah di depanku. Putriku kini memiliki segalanya. Harta orang tuanya yang kembali, nama baik yang pulih, dan seorang pendamping yang tangguh untuk masa depannya. Saat senja mulai turun di Cakrawala, aku berjalan sendirian menuju halaman belakang yayasan yang menghadap ke lembah. Aku mengeluarkan ponsel tuaku, menonaktifkan kartu SIM masa laluku untuk terakhir kalinya, dan melemparnya ke arah matahari terbenam. Penyamaran telah usai, dendam telah tuntas. Aku adalah Rahman, seorang ayah yang sangat dicintai oleh putrinya, dan bagiku, itu adalah gelar paling megah yang pernah ada di dunia ini. Sahabat Suara Kehidupan, kisah Pak Rahman mengajarkan kita bahwa kasih sayang seorang ayah tidak selalu terlihat dari kemewahan yang ia berikan, melainkan dari seberapa jauh ia bersedia menderita demi keselamatan anaknya. Harta bisa dicari, namun kehormatan dan ketulusan orang tua adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang sikap anak-anak Pak Rahman yang baru menyesal setelah semuanya terlambat? Apakah menurut Anda tindakan Pak Rahman menyembunyikan identitasnya selama ini sudah benar? Bagikan pendapat bijak Anda di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan share video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya, hanya di Suara Kehidupan.